Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rasul wal anbiya wa ala alihi washabihi wa man salaka tariqatahu ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang ulun hormati, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Rawdatul Anwar, mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau. Dan tak lupa pula kita doakan mudah-mudahan anak-anak zuriat beliau menjadi anak-anak yang saleh-saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi penerus beliau di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha al-dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Dalam ayat yang belum bacakan tadi, Allah telah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita jangan sampai beribadah atau menyembah kecuali Allah. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala tidak patut dan tidak pantas kita ibadahi. Karena yang bisa memberi manfaat dan yang memberi mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberi pahala dan menjadikan dosa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala, Tuhan yang maha sempurna. Dialah Allah Ta'ala yang bisa memuliakan dan dapat pula menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Allah memuliakan siapa saja yang mau tunduk dan patuh terhadapnya, dan menghinakan siapa saja yang menentang dan sombong terhadapnya. Kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, selalu berhajat kepada Allah dan selalu takut dan berlindung daripada azab dan murkanya Allah. Maka sepatutnya lah kita sebagai hamba selalu tunduk dan patuh terhadap segala apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah menyuruh kita untuk beribadah, maka wajiblah kita beribadah. Jikalau Allah Ta'ala mewajibkan kita sholat 5 waktu, maka wajiblah kita sholat 5 waktu. Jikalau Allah Ta'ala mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan, maka wajiblah kita puasa di bulan Ramadan. Maka itu adalah contoh dan itulah di antara sebuah kepatuhan dan ketundukannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayat tadi, wa bil walidayni ihsana. Dan Allah mewajibkan kepada kita bahwa kita wajib berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebuah kewajiban yang sangat tinggi. Karena apa? Karena di dalam ayat tadi setelah Allah mewajibkan kita mentauhidkan dan beribadah kepada Dia, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat yang di atas tadi, wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Kemudian ada salah dalam tafsir Hada'iqur Rawi wal Raihan juz 16 halaman 72. Doakan kedua orang tua kepada Allah bahwa Allah mengasihi sayangi keduanya dengan rahmat-Nya. Sekalipun kita mendoakan keduanya 5 kali sehari semalam, tanda bakti kita kepada kedua orang tua ialah mendoakan keduanya. Sekalipun keduanya kafir, tetap wajib kita mendoakan keduanya. Bagaimana Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan keduanya mudah
Idza taraka al-'abdu ad-du'a lil walidaini inqata'a anhu rizqu fid dunya. Apabila meninggalkan seorang hamba akan mendoakan kepada orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya di dalam dunia. Suksesnya seorang sebab banyak yang mendoakan kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka kita dijamin kita hidup bahagia. Tapi kalau kita melantarkan orang tua, maka jangan pernah berharap dan jangan pernah bermimpi hidup akan bahagia. Ada cerita. Suatu ketika Nabi mencari seorang sahabat yang sering duduk bersama beliau, yang sering sholat bersama beliau. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga berbulan-bulan seorang sahabat ini tidak lagi muncul. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, mana sahabatnya ini? Lalu ada seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, sahabat tersebut ibunya sedang sakit, tidak bisa berbangun dari tidurnya. Antarkan aku, kata Rasulullah, antarkan aku ingin takziah, aku ingin ziarah ke rumahnya. Lalu Nabi Muhammad mendatangi ke rumahnya. Beliau langsung melihat seorang sahabat tadi sedang menyapu kotoran ibunya, sedang membersihkan kotoran ibunya. Lalu Nabi Muhammad masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tunggu ya Rasulullah. Seorang sahabat tadi membersihkan tangannya, lalu memakaikan wangi-wangian. Ketika sahabat tadi pengen bersalaman dengan Rasulullah, Rasulullah mengambil tangan seorang sahabat tadi, lalu meletakkan di wajahnya Rasulullah, di atas kepalanya Rasulullah. Wahai sahabat, wallahi, bukan karena ibadahmu kamu masuk surga, akan tetapi karena tanganmu lah yang membawa ke surga tertinggi di hadapan Allah. Ini adalah jaminan bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Surga atau neraka tergantung berbakti kepada orang tua. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan dalam syairnya, wahai seorang anak, sebesar apapun kamu menafkahi orang tuamu, bagaimanapun kamu mengantarkan orang tuamu berhaji dari negerimu sampai ke Mekah terus kembali lagi ke negerimu, jikalau kamu menyayat hati seorang, jikalau kamu menyayat hati kedua orang tuamu, wallahi surga bukan untuk kalian, kata Imam Syafi'i dalam syairnya. Sebelum menutup ceramah, sesukses apapun kalian, setinggi apapun jabatan kalian, ingat satu, status kalian adalah anak. Jadi sayangilah orang tua kalian sebagaimana orang tuamu menyayangimu waktu kecil. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.